Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita tercinta Al-Wali Abu Ya Ayahanda Ki Haji Birham Syamsuri, beri doa selalu untuk beliau, mudah-mudahan ya Allah senantiasa terus panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam ridha dan lindungan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan,
pimpinan Majelis Ta'lim As-Salmaniyah Kanda Haji Khaludin beserta Kanda Ustazah Hajah Neneng Garcia. Tadi doa untuk beliau dan keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun selalu panjangkan umur beliau dalam sehat walafiat, dilancarkan dalam usahanya, dimudahkan dalam rezekinya, dilancarkan dan mudahkan segala urusannya, terkhusus putra mahkota tercinta beliau Adinda Dr. Salman Syahsal Hidayat. Mudah-mudahan Allah jadikan anak yang saleh. Para asatidz wal asatidah, hadirin jamaah Majelis Ta'lim As-Salmaniyah yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita laksanakan pada kesempatan malam hari dalam jalan al-Qiyam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah kedua kita khususkan buat almarhum dan almarhumah dari para sahibul bait, yang antaranya adalah Al-Wali Ayahanda Haji Rahmat bin Haji Samad, almarhumah Ibu Haji Khadijah binti Haji Muhammad Najib, almarhum Haji Khairul Saleh bin Haji Muhammad, almarhum Haji Samad bin Hasiu, almarhum Haji Surafil binti Tawad, almarhum Haji Muhammad Khair bin Sinan, almarhum Haji Asli binti Haji Gawat, almarhum Ayahanda Haji Saliyah binti Haji Muslim, almarhum Ibu Haji Awam binti Sanahwi, almarhum Sabaruddin bin Haji Samad, almarhum Ahmad bin Haji Samad, almarhum Salam Haji Samad, almarhum Haji Khalid bin Haji Muhammad, almarhum Sukadi bin Anggi, almarhum Iman Bion bin Khalid bin Qawira, almarhum Haji Khair bin Haji Muhammad, almarhum Rasulullah bin Sukadi, almarhum Masjid Khair bin Dirukma, almarhum Ibu Haji Alawiyah binti Haji Abdul Khair. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terus berjalan bulan semuanya akan cepat diselesaikan. Semua niat-niat yang jalan, keinginan-keinginan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga Dr. Salman Syahsal Hidayat segera selesai untuk spesialis makanya di universitas yang ada di Medan, dan semua mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakit yang saya yang badannya, Allah panjangkan umur dan rizki Allah Subhanahu wa taala. Tilka dia صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pembacaan salat dustur kalimat yang sudah termaktub bersama Al-Qur'an. Orang dipersilakan. وزد وأجب وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومأوى شفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا الشرفين زده شرفا وبكرما وتعظيما ورفعة ومهبة وبرا وسلم رضي الله تبارك
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, terpanjatkan segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat izin kekenannya, limpahan rahmat karunia nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama dalam pengajian rutin malam Rabu yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim As-Safaniyah juga pimpinan saudara bersama sekalian di Indonesia dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau yang terus akan mengalir di keluarga. Amin ya rabbal alamin. Hadiahkan Fatihah kita hadiahkan khususnya untuk tulisan orang kitab ini Syekh karena Syekh Muhammad Al Haddad, dan tak lupa kita hadiahkan juga untuk semua guru-guru kita, orang tua kita, sahabat kita, orang mukmin dan umumnya, khususnya adalah keluarga As-Samaniyah, arwah Sahibul Bait dan Talim yang tadi sudah disebutkan nama-namanya. Semoga semuanya sehat walafiat, berkah hidupnya, dunia ini solehah, dan Habib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaikhullah ilahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala, kenapa dia kamu berdoa amin ya rabbal alamin. Wa fil hadis, dan disebutkan dalam hadis. Hadisnya siapa ini? Hadis muttafaq alaih. Hadis ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Akhrajahul Bukhari fi kitab Sahih Al-Quran. Sahih Al-Quran yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Quran. Jadi hadis ini hadis muttafaq alaih, hadis sahih. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik yang mendohirkan Islam, menyembunyikan kafirnya. Munafik alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Quran. Orang munafik baca Quran.
karena demen dengan lagu-lagunya, falsafahnya dan ilmunya yang paham. Matalur raihanah adalah perumpamannya seperti perumpamaan bunga kembang yang rihuha thayyibun, yang aromanya sangat wangi. Bunga itu wangi baunya. Ta'muha, tapi rasanya murun, pahit, mawar, catet, gitu ya. Tapi rasanya pahit. Bunga melati, ya rasanya pahit. Jadi tapi baunya luar biasa, wangi sekali, yang dipakai untuk minyak wangi di baju dan sebagainya. Ya, tapi ayat dan hadis tersebut juga terdapat keterangan inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an, sesungguhnya satu kaum, ini maksud kaum muslimin, ya, bukan orang munafik. Kita yang dimaksud orang-orang mukmin, orang muslim. Yaqra'una al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an kama unzila, sebagaimana diturunkannya Al-Qur'an. Wa nahu la yujawizu tarqiyahu, dan sesungguhnya ia membaca itu la yuzawijuna, tidak melampaui bacaannya itu tarqiyahu, akan tenggorokannya saja. Yang rukuna anil Islam, mereka ini keluar dari Islam, lepas dari Islam. Masya Allah. Kama yang berkesan minar romiyah, sebagaimana lepasnya anak panah dari panahnya, lesat begitu saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Dia baca hanya sampai lidah, dia baca hanya sampai tenggorokannya saja. Jadi Al-Quran yang dibaca benar sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah, lepas tidak ada gunanya bagi dia. Artinya ketika kita baca Al-Quran itu harus kita tadabbur, kita pahami artinya, kita amalkan isinya. Itu maksudnya. Sebagai orang mukmin kita berkewajiban membaca Al-Quran, tadabbur, ta'ammul, tartil sesuai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bacanya pelan-pelan, sedikit-sedikit, artinya direnungkan dan diamalkan apa yang kita dapat. Itu yang diinginkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seperti orang munafik, dan jangan seperti orang-orang kita, golongan kita yang bacanya hanya sebatas lagu-lagu saja, hanya sebatas keindahan suaranya saja. Itu sama dengan melesatnya anak panah dari busurnya, itu melesat begitu saja, tidak terbekas sama sekali di dalam dirinya. Alhamdulillah ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini ya Rabbal. Ya memang agak susah juga ya. Kita biasanya kalau baca Quran maunya buru-buru aja. Apalagi tadarusan, main cepet-cepetan aja. Kata Quran main cepet-cepetan aja.
Iya, haul, Al-Quran, hakaman, gitu. Main balap-balapan aja gitu. Siapanya kalau yang menang balapan dapat hadiah gitu. Iya, atau apanya banyak kan. Iya. Nas'alullah al-lutfa wal-afiyah. Kita memohon kepada Allah akan kasih sayang dan keafiatan. Mudah-mudahan kita diberikan afiat, sehat, dan diberikan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang kita baca Al-Quran, yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kita dimaafkan kasih sayangnya. Mohon supaya kita diberikan sehat afiat. Bertaufiq dan mengharapkan memohon kepada Allah akan taufik. Ya, taufik itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik ini jenis daripada hidayah. Hidayah macam-macam banyak. Di antaranya adalah hidayah ad-din. Hidayah ad-din ada dua, ada irsyadat, ada taufik. Kalau irsyadat hanya ditunjukin saja. Seperti orang mau mencari kelurahan di sini. Kan mana kelurahan? Oh di sono. Belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan gitu. Nanti kalau sampai itu namanya hidayah irsyad. Tapi kalau hidayah taufik, ada orang nanya, Bang, di mana kelurahan? Itu sana ya. Kebetulan saya ke sana. Nah, jadi dibimbing bareng. Yang kedua pasti ketemu. Kalau yang pertama bisa keder, gitu. Namanya taufik. Nah ini, ada keder gitu. Iya. Jadi itu bedanya hidayah irsyad dan hidayah taufik. Hidayah irsyad dipunyai oleh siapa saja, termasuk kita punya hidayah irsyad. Gitu. Kita memberi arahan pada anak-anak kita, gitu ya. Jadilah anak baik, jangan bohong, jadilah anak yang cerdas dan sebagainya. Iya, caranya begini. Itu namanya irsyadat. Anak ini belum tentu mengikuti apa yang dikatakan kita. Kalau tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taufik hanya hak milik Allah saja. Nabi Muhammad sendiri tidak punya hidayah irsyad. Nabi Muhammad sama dengan kita juga, dia hanya bisa memberikan irsyadat. Seperti Nabi mengajak pamannya Abu Lahab masuk Islam, gitu ya, gede masuk Islam, karena saya tidak bisa menjamin kecuali kalian mengatakan la ilaha illallah. Itu dia malah marah. Itu irsyadat. Jadi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi ketika Allah memberikan taufiknya seperti kepada Hamzah, itu Hamzah langsung masuk Islam. Ya, Abu Bakar dan seterusnya. Itu namanya disebut hidayah taufik. Jadi kita datang ke sini bukan taufik Allah, bimbingan Allah. Nah kalau bukan bimbingan Allah, dari rumah berangkat sudah sampai sini nggak tahu kemana. Berangkat dari rumah. Kalau nggak tahu dari kemana gitu, nggak ada bimbingan gitu. Ini namanya hidayah taufik yang kita minta dalam setiap sholat. Nah, kita 17 kali sehari minta ihdinas siratal ihdinas di sini. Mohon kita diberikan ihdinas hidayah taufik. Ya taufik ditamassuki bi kitabih. Kita memohon bimbingan dari Allah, perkenan Allah, agar Allah menetapkan kita menjadi orang-orang yang berpegang teguh dengan
kitab ini dengan Al-Quran. Memohon selalu, ya Allah, tetapkanlah kami berpegang teguh kepada kitab Al-Quran. Memohon, jadi memohon adalah kasih Allah, kemudian memohon juga afiat, sehat afiat. Kemudian kita mohon juga agar Allah selalu membimbing kita menjadi orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pokok bahwa Nurul Mubin, Al-Quran itu adalah cahaya Allah yang terang benderang yang bisa menunjukkan jalan kepada kita supaya kita tidak tersesat. Karena hidup ini banyak sekali lorong-lorong yang bisa menyesatkan kita. Dan mohon kepada Allah, insya Allah kita tidak akan sesat dari jalan yang benar. Nurul Mubin, kemudian Hablullahil Matin, tali kokoh yang sangat kokoh. Artinya ketika kita sebut, bantuan yang paling utama adalah tambang. Ya. Ketika kita belajar, tambanglah yang paling berharga itu daripada uang. Orang tersebut dilempari uang, ya aman dilemparin tambang. Kira-kira milih mana? Ditambang ya. Nah yang model ajaib, Al-Quran itu tidak pernah habis keajaiban sampai hari kiamat. Keajaiban yang diberikan oleh Al-Quran sangat banyak sekali, tidak akan habis. Itu layak Allah itu dan tidak pernah hilang. Keanehan-keanehannya, mukjizatnya tidak akan berubah. Ya. Mukjizat Al-Quran satu-satunya mukjizat Al-Quran Allah yang diturunkan ke bumi yang masih tersisa hanyalah Al-Quran. Ya. Contoh tongkat Nabi Musa itu mukjizat diturunkan ke Musa. Sekarang sudah tidak ada mukjizatnya lagi. Itu meninggalnya Sayyidina Musa hanya tinggal cerita. Walaupun tongkatnya masih ada sampai sekarang. Ya, kalau di Turki masih ada. Tapi nggak bisa lagi berubah menjadi tongkat dan alim. Nggak bisa. Tapi Al-Quran letak keajaibannya, letak mukjizatnya di mana? Tidak mampu dibuat oleh siapapun. Itu sampai sekarang. Jangankan kita yang hanya bisa ngaam lah doang. Iya. Mau bikin Al-Quran satu ayat aja gak bisa. Orang sono, orang Arab yang hidup di Arab, lingkungan Arab, Arab, bahasanya Arab, sekolah dari TK sampai doktor Arab semua, ngomongnya Arab, bahasanya Arab, tapi tidak mampu membuat sedikit pun yang menyamai Al-Quran. Sama kata-kata, sama falsafahnya, sama keindahan bahasa. Malah Allah mengatakan alif lam mim, kamu gak bisa. Itu pada huruf hijaiyah doang. Alif lam mim gitu. Kan huruf hijaiyah itu. Tapi gak bisa lagi. Subhanallah, itu satu-satunya mukjizat yang sampai sekarang masih di dunia ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Al-Quran, tidak. Jadi Allah itulah yang akan menjaga Al-Quran ini sampai hari kiamat, sampai nanti kalau sudah nggak ada yang bisa lagi, kiamat datang. Gitu. Kalau udah cabut Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, yang biasanya hafal qur'an juga bisa, itu baru akan kiamat. Gitu. Sekarang masih bisa baca qur'an kan? Alhamdulillah. Ya baca kuliah apa, tapi sudah muter-muter nggak apa-apa.
itu mengqala bihi sholat, siapapun yang berkata dasarnya Al-Quran masih benar. Gitu. Jadi di antara keistimewaan Al-Quran. Kemudian wa man aqama bihi adl, barang siapa memutuskan suatu hukum dengan Al-Quran pasti ada. Wa man amila bihi, dan barang siapa yang mengamalkannya maka dia diberi siratal mustaqim, dia jadi mengamalkannya akan diberikan hidayah taufik gitu, sampai bisa melewati siratal, dituntun siratal mustaqim. Nah, soal itu diantara keistimewaan Al-Quran. Al-Quran Karim, ya. Jadi juga memohon kepada ta'allumat Quran. Artinya Al-Quran mengagungkan Al-Quran, bahwa Al-Quran ada adabnya, jangan asal tenteng aja kayak tenteng kangkung. Iya, ada adabnya. Cium dulu kalau tidak ada, gitu. Ada adabnya. Al-Quran. Kemudian ya jangan kayak atau besar pesantren ya, karena harus jamaah. Quran itu dihafalkan tapi tidak ada tabinya sekali, tidak ada adabnya sama sekali. Tahu di mana saja Al-Quran harus taruh di atas dan seterusnya, tapi kitab lain dan sekali bawahnya. Ta'zimah dan mengagungkannya. Mudah-mudahan kita selalu berbimbing oleh Allah untuk selalu mengagungkan Al-Quran. Baca yang wudhu dulu, wajib wudhu kalau megang. Tapi kalau banyak hafal tidak perlu wudhu. Gitu. Jadi boleh kita baca Al-Quran tidak punya wudhu, asal jangan punya hadas besar. Kalau punya hadas besar haram juga wudhu. Jadi ketika kita tidak punya wudhu kemudian kita baca Yasin boleh, ya, tapi beda pahalanya antara yang wudhu dengan yang tidak wudhu. Gitu. Jadi kata Sayyidina Ali kalau mau lihat bahwa yang baca Al-Quran di luar sholat dalam keadaan wudhu pahalanya 25. Tapi kalau baca Al-Quran di luar sholat, tidak dalam sholat, dalam tahlilan, mau tiduran, itu yang 10 setiap hurufnya beda. Kalau yang wudhu 25 dalam sholat. Ya, kalau sholat kan harus wudhu. Kemudian ini kita tahlil, wudhu dulu, baca Yasin. Tiap hurufnya itu 20 gitu. Tapi kalau dilakukan dalam sholat, itu tentu sholat itu setiap hurufnya 50, setiap huruf 50 kebaikan. Padahal setiap kebaikan itu 10 kali lipat. Jadi 50, tapi 500 setiap huruf. Kita baca Yasin, itu yaknya sudah 500, ini 500. Gitu. Nah kalau ini sholatnya sambil duduk, seperti saya. Sholatnya sambil duduk. Tapi kalau sholatnya sambil berdiri, itu setiap hurufnya 100 kali. Subhanallah. Setiap huruf. Jadi kalau kita sholat tuh, yang sambil berdiri mendapatkan setiap hurufnya 100 kali. Kali 10 berapa? Iya. Nah kalau puluh ada berapa hurufnya? Pahalanya sudah. Iya. Dan jangan ngitung-ngitung pahala.
Ya, banyak yang penting ikhlas. Ikhlas itu penting sekali. Nah itu. Iya. Pahalanya banyak, itu katanya pendek-pendek. Ya, padahal kalau kita bacain banyak, berarti lebih banyak lagi. Berjigur juga. Iya. Wal amala bima ursyida ilaihi, bima arsyada ilaihi, dan mengamalkan apa-apa yang diirsyadatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maksudnya situ hidayah irsyad. Artinya apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an itu bisa kita amalkan. Al-muta'akkidat, iya, husnul khotimah, husnul khotimah, minta husnul khotimah. Insyaallah husnul khotimah itu sangat penting. Gitu. Riwayat banyak menerangkan, gitu. Banyak orang baik dari Allah, taat kepada Allah, berbakti kepada Allah, di akhirnya murtad. Alhamdulillah min habis semuanya itu ya, seperti Persesor ya, muridnya banyak sekali, bahkan murid-muridnya rata-rata bisa terbang ya. Tapi akhirnya tergoda oleh syaitan laknatullah, murtad, dia tunduk kepada penguasa, tunduk. Dan banyak juga yang asalnya hidupnya bangsa, tidak pernah ibadah, apalagi musola masih tidak pernah sama sekali. Tapi di akhir hidupnya dia tidak ada husnul khotimah. Itu dalam perjalanan berebut antara malaikat rahmat dan malaikat Allah. Ini bagian saya juga, ini bagian saya. Itu sampai akhirnya dan rahmat yang alhamdulillah. Itu. Jadi terus kita harus selalu kita minta. Kemudian wa husnul akibah, dan menjadi baik ujungnya, baik akibatnya. Ya, maksud husnul khotimah juga. Fil umuri kulliha, pada semua perkara, urusan apa saja diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dagang diberikan keberkahan, ngaji diberikan keberkahan, usaha diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lana wali ahibbaina wal muslimin, untuk kita semua. Jadi doa itu jangan untuk sendirian saja. Kita mau enak sendiri. Dalam Islam nggak boleh enak sendiri. Kudu berbagi. Nggak boleh pinter, nggak boleh pinter sendiri. Kalau kita punya ilmu, kita wajib mengamalkannya, menyebarkannya kepada teman-teman kita. Kita punya pengetahuan, kita wajib. Kita punya uang lebih, kita bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita punya apa saja yang kita mampu, kita tenaga, orang membutuhkan, kita bagi mereka. Tidak boleh hidup sendiri, senang sendiri, kenyang sendiri, terkait kelaparan. Tidak boleh. Jadi untuk kita dan untuk teman-teman kita, orang-orang muslim, oke. Kita semua sebagai orang muslim mendapatkan barokah dari doa ini, sehingga kita baik taat kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Al-Qur'an, mengamalkan isinya, dan kita dibimbing oleh Allah. Kita semuanya orang-orang yang hidup dalam keadaan yang sehat.
warahmatullah